kita bicara hukum ini sebenarnya cukup luas. Ya. 3 aspek utama plus aspek administrasi. Apakah driver itu profesi? Ataukah driver itu ya sekedar pekerjaan yang Terpaksa. Terus tadi itu dilarang aja. Nah, itu dia gila itu. Oke, selamat sore semuanya. Bertemu lagi kita dengan IDPEX. Ya. Kita dengan IDPEX pada sore hari ini yang enak sih, rada-rada panas, tapi nggak panas banget, alhamdulillah. Jadi kita bersama kali ini IDPEX bersama narasumber kita Pak Didi S. Setiadi ya. S-nya apa itu Pak? Sasono. Ya. Sasono. Oke. Yang dulunya aktif sebagai dulunya sih ahli di dunia peraturan hukum migas ya Pak itu ya. Tapi sekarang sudah jadi free consultant gitu. Legal consultant aja karena sudah pensiun, tapi bagaimana bisa tetap berbakti kepada dunia Indonesia Pak yang Amin. Kalian Bapak gitu. Nah kebetulan kita di IDPEX juga lagi banyak perlu Pak, hari ini kita punya narasumber orang-orang di bidang hukum. Kenapa? Karena kayak yang sedang viral pada hari ini pasti ujung belakangnya akan menyangkut hukum, sudah pasti kayak gitu hari ini. Kayak kita ketemu nih sama Pak Didi nih supaya kita mau nanya jelasnya masalah hukum di bidang yang kasus yang sedang viral itu seperti apa Pak? Apakah seorang tersangka sudah pasti akan dimasukkan penjara sekian tahun? Gitu. Kemarin saya sempat ngutarain apa yang saya tahu Pak. Jadi tersangka pantas, nggak apa-apa. Saya bilang tersangka nggak apa-apa gitu. Karena asas praduga tak bersalah dulu, tapi harus ada objeknya apa. Gitu. Ya mungkin Pak Didi bisa menjelaskan lebih jauh tentang hal itu kali Pak. Dari sisi karena kasihan Pak, biar teman-teman nggak terlalu emosi Pak, rasional. Mereka perlu tahu proses sampai P21 kayak gitu Pak. Bapak yang lebih paham, monggo Pak Didi. Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau kita mau ngomongin kasus terkait dengan kecelakaan ya, itu kita ngomongin tentang keselamatan di jalan raya, keselamatan transportasi. Sebenarnya ada 3 aspek yang diperhatikan di dalam kalau kita bicara keselamatan transportasi. Pertama adalah aspek human, manusianya dulu. Kedua adalah aspek teknis kendaraannya. Ketiga adalah aspek infrastruktur kondisi jalan yang dipakai. Kondisi jalan, kondisi alam yang dilalui oleh kendaraan. Nah, di 3 hal ini masing-masing harus ada yang bertanggung jawab. Ya, ini kita ngomong ideal hukumnya ya. Ideal hukum betul. Pertama adalah yang human, itu adalah mereka yang mengemudikan kendaraan. Ya, otomatis driver beserta kru ya yang langsung berurusan kendaraan ini adalah human yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan. Atau terjaganya keselamatan. Kita belum ngomong kecelakaan. Yang kedua aspek teknis. Aspek teknis kendaraan. Kendaraan ini bisa menjadikan celaka pertama apabila struktur dari kendaraannya sendiri itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Jadi dia dari sononya, entah dari pabriknya, entah dari karoserinya, entah dari sononya itu, dia strukturnya itu sebenarnya sudah keluar dari spesifikasi untuk keselamatan. Atau standar keselamatan. Standar operasional prosedurnya. Betul. Yang kedua masih terkait dengan teknis kendaraan. Itu sebenarnya strukturnya udah bagus, sudah benar. Tapi maintenance, perawatannya yang tidak dijaga. Ya. Perawatannya tidak dijaga, ketika ada kerusakan tidak segera ditangani, maka ini bisa jadi masalah juga.
Nah, baru kita ngomongin aspek ketiga yang terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur jalan itu kan ada elevasi, ada Iya, apa namanya, sudut kemiringan jalan ya mungkin gitu ya. kemiringan jalan, terus kemudian tikungan itu bener nggak kalau tikungan belok ke kiri itu jangan-jangan jalannya miringnya ke kanan. Nah, itu kan akan mengakibatkan gaya Iya, untuk bisa iya momennya jadi malah terbalik ya. kebalik ke kanan gitu ya. Juga masalah mulusnya jalan, ada lubang atau tidak dan segala macam. Nah, ini juga ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah yang menyediakan, mengelola infrastruktur. Dalam hal ini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap publik, infrastruktur. Siapa itu? Ya pemerintah. Ya. Di luar tiga ini masih ada lagi satu lagi nanti aspek administrasi. Apa itu aspek administrasi? Legalitas dari kendaraan, legalitas trayek, legalitas apa namanya kir dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara hukum ini sebenarnya cukup luas. Ya. 3 aspek utama plus aspek administrasi. Nah, kalau setiap ada kecelakaan, maka empat-empatnya harus diperiksa. Bahasa harus jadi diselidiki ya. Iya. Jadi KNKT itu harus melihat dari, kalau KNKT mungkin fokus pada aspek teknis ya, sama human ya. Tapi paling tidak empat-empatnya ini harus dilihat. Ya. Apakah betul terjadi human error, misalnya supirnya tidak capable, baru pernah baru belajar atau nggak pernah lewat medan jalan situ, ataukah kelelahan, ataukah punya tekanan. Nah, itu aspek psikologis, aspek fisiologis dari drivernya itu harus dilihat, ya. Nah, nanti kalau hukum itu kita bicara 2 hal, kealpaan, ya, atau kesengajaan. Kealpaan itu artinya sebenarnya dia itu nggak sadar. Jadi namanya malfunction dari suatu teknis itu kadang-kadang tidak diketahui sebelumnya. Iya. Kayak hari ini banyak orang suka lupa bayar pajak pada waktunya ya. Iya. Kayak gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba yang namanya remblong itu tidak ada tanda-tanda. Nah, sehebat apapun drivernya, tapi kalau malfunction itu terjadi secara tiba-tiba, dia alpa kalau sampai laka. Tapi sebaliknya, kalau sudah ada tanda-tanda, tapi dia paksakan jalan, nah ini ada unsur kesengajaan. Iya. Baru ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Nah, berikutnya lagi kita geser kepada fungsi teknis kendaraan. Ya, aspek teknis kendaraan. Tadi kan aspek manusia, aspek teknis kendaraan, dan nanti baru aspek jalan. Di teknis kendaraan juga begitu. Apakah kendaraan ini ketika membangun struktur kendaraannya, ketinggiannya, beban beratnya, kemampuan pengangkutnya, dan sebagainya itu yang membuat itu betul-betul memahami kapasitas kendaraan itu. Ya, misalnya kemampuan mesinnya, kemampuan pengeremannya dengan beban yang tinggi. Nah, jangan sampai misalnya mobil yang kemampuan pengeremannya itu kapasnya kecil misalnya, tapi dia membawa mobil dengan beban yang terlalu berat. Barangkali kalau itu di jalan yang rata, yang datar tidak masalah, tapi begitu ada jalan yang turunan tajam, nah itu kan tambah gravitasi, orang hukum ngomongnya jadi gratifikasi ya, tambah gravitasi ya, akhirnya mengakibatkan ini menjadi beban berat. Nah, itu dilihat di situ, lagi-lagi ini pelanggaran ataukah kesengajaan. Betul. Nah, ini perawatan juga begitu, perawatan ini tidak dilakukan rutin itu karena pelanggaran atau karena kesengajaan. Nah, ini juga begitu. Nah, itu nanti akan dalam lagi. Terakhir nanti kita juga bicara soal jalan. Saya nggak tahu apakah ketika ada di satu tempat misalnya sangat sering terjadi kecelakaan, itu kemudian benar-benar dilakukan kajian
terhadap kondisi jalan yang ada di situ. Oh iya. Jangan-jangan memang kondisi jalan di situ itu yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Jadi sehingga dengan demikian maka jalannya harus dilakukan perubahan konstruksi supaya jalannya tidak terlalu tajam dan segala macam. Seperti alas Ya, alas roban gitu, salah satu contoh ya. Nah, makanya akhirnya ketika kita bicara hukum, bicara siapa yang bertanggung jawab, itu kalau saya secara hukum itu melihatnya ya secara komprehensif. Iya, step by step dulu step ya, by step, komprehensif, komplit ya, dari berbagai aspek. Nah, yang terakhir nanti baru kita bicara soal aspek administrasi. Administrasi itu jangan-jangan kirnya mati, jangan-jangan STNK-nya nggak hidup, jangan-jangan sekarang BPKB-nya nggak jelas siapa pemiliknya. Nah, itu aspek administrasi gitu loh ya. Jadi memang kita lihatnya di situ. Nah, kemudian nanti kita baru bisa menyimpulkan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum. Mungkin jawaban saya seperti itu dulu. Mungkin kalau ini bisa memancing pertanyaan yang berikutnya. Siapa saja yang bertanggung jawab, Pak ya? Kan belum tentu hanya satu orang. Betul. Kayak tadi ada dari maintenance, apakah maintenance-nya atau care-nya tadi belum di-care karena nggak punya waktu untuk care, atau kok tidak bisa care, atau memang karena sesuatu dari hal udahlah kira sudah janjian tapi minggu depan mungkin baru ada slot waktu, kita belum bisa untuk melakukan penilaian secara pihak hari ini. Karena seringkali juga ya kayak tadi spek, apakah supirnya sudah dapat pendidikan khusus gitu ya kan. Kayak saya bolak-balik malam dulu kayak waktu Transjakarta itu kan setiap malam mereka supir baru dibawa berkeliling, Pak. Kenapa? Supaya mereka belajar kenal dengan kendaraannya. Masa iya kalau kita ibaratkan, kalau saya dulu bilang ini Pak, mengemudi itu ibarat seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Pernikahan ini mungkin terjadi atau akan menjadi lebih harmonis apabila ada saling kenal, ta'aruf minimal pernah ketemu. Kita nggak beli kucing dalam karung. Sama juga dengan pilot Cessna tiba-tiba suruh bawa Boeing, gelegepan juga. Ini pesawat gede banget gitu kan. Biasanya 747 44 ini, nah Cessna cuma satu gitu loh. Nah, kan harus ada pembiasaan dulu. Pengenalan dulu yang benar gitu. Baru dia ini sudah legal atau secara legal atau dia sudah like untuk mengemudikan karena dia sudah tahu sistemnya. Kalau terjadi sebuah masalah, dia tahu how to handle the emergency things gitu loh. Ini dulu juga sempat saya pertanyakan pada saat banyak peremajaan kayak Metro Mini tiba-tiba berubah bentuk. Saya cuma kadang-kadang nanya satu, Pak, suspensinya diganti nggak? Kenapa yang sekarang tinggi-tinggi? Dulu kan ceper pendek, gitu ya. Nah, itu memang dari sisi hukum ya kita juga tahu bahwa aturan dibuat dasarnya untuk keselamatan atau melindungi warga negara, gitu. Nah, dengan penelitian tadi kita baru bisa lihat ke arah seperti itunya ya kan. Itu baru tadi itu berarti spesifik administratif tadi Pak ya. Administratif ya gitu. Mungkin Oke, kembali karena kasusnya yang lagi in adalah driver. Tadi beberapa faktor ya. Satu faktor adalah pengemudinya gimana. Kita mulai dengan pengemudinya deh. Apakah seorang driver itu wajib tersertifikasi selain dia punya SIM loh Pak? Nah, mungkin driver nggak punya SIM lah, kita percaya Indonesia lah gitu ya. Walaupun ada. Apakah perlu tersertifikasi atau paling bagus itu sertifikasi apa aja sih yang harus seorang driver punya? Oke. Jadi gini ya. Pertama, sebelum ngebahas sertifikasi, itu kita perlu ngebahas hal yang paling dasar dulu. Yang paling dasar itu, kenapa sih profesi sebagai driver itu dipilih di Indonesia? Apakah driver itu profesi? Ataukah driver itu ya sekedar pekerjaan yang terpaksa?
Di negara-negara maju, driver itu profesi. Yes. Bahkan seorang driver, berapa kali saya pernah menemui driver di Eropa begitu ya, sampai ngobrol sama saya, dia cerita nanti kalau liburan, dia mau liburan ke Asia, termasuk mau datang ke Indonesia. Seorang driver Liburan ke Asia. mau liburan ke Asia, mau ke Bali, ya kan? Itu driver. Nah, artinya bahwa kalau driver itu profesi, itu apa namanya, kelengkapan untuk menjadi profesi itu mesti diperhatikan, ya kan? Nah, kalau kita sepakat pilot itu profesi kan, Iya, betul, betul, betul. pilot profesi. Nahkoda barangkali juga profesi. Iya. Tapi kalau masinis saya belum yakin. Betul itu profesi, tapi sebenarnya seberapa besar seorang masinis itu memiliki, atau gini ya, profesi itu sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang orang berkompetisi untuk bisa menjadi itu. Being the Ya. best terutama di situ. Dan biasanya ada asosiasinya untuk memberikan sertifikasi. Iya, pendukungan. Betul, betul. Jadi kalau kita baru ngomong SIM itu adalah baru pengakuan negara terhadap kemampuan seseorang dalam dan mengemudi. memang lebih administratif seperti Yes, yang tadi betul. saya ceritakan. Tetapi kalau sertifikasi itu lebih tinggi dari itu. Nah, kalau pilot biasa yang Mas tadi bicara bahwa biasanya dia bawa ATR. Nggak bisa ketika dia bawa ATR terus kemudian maskapainya beli Boeing, dia langsung pindah ke Boeing, nggak bisa. Langsung pesawat datang langsung terbang Nah, juga pesawat gitu. terbang gitu nggak bisa. Nggak. Kalau di base, Mas, hari ini Anda bawa Hino AK, besok pengusahanya beli Scania, naik itu bawa itu Scania. Itu kejadian. Iya, itu fakta ya. Itu fakta. Sehingga mengenali kendaraan yang harus dibawa dari sisi teknikal, dari sisi dan lain sebagainya itu di kendaraan atau di rata-rata driver itu belum ada di Indonesia. Seringkali terabaikan ya. Betul. Nah, itu lagi-lagi nanti balik persoalannya. Jadi driver tuh gajinya berapa sih? Narik bis misalnya satu hari, satu PP, bukan satu hari, satu PP. Kalau bis malam saya nggak tahu komisinya berapa. Itu ratusan ribu aja boleh. Sebulan dia cuma bisa ngumpulin berapa? UMR, UMP. What can we expect from them? Kalau kemudian dia harus melakukan proses sertifikasi, mana kalau proses sertifikasi harus bayar lagi, ya kan? Itu namanya kita tidak menolong kehidupan mereka. Makanya kalau kita mau menuju ke sertifikasi, aspek keselamatan fine, kita nggak ada yang meragukan di situ. Tapi disinilah justru yang namanya peran pemerintah memperhatikan profesi driver, sehingga driver ini itu kalau dia itu berhak disertifikasi itu seperti di-granting sama sertifikasi. Jadi dia pengakuan, bukan si drivernya yang harus berusaha sendiri tanpa ada yang mempedulikan. Nah, kalau dia sudah memiliki kemampuan, memiliki ini, kemudian juga harus ada satu reward. Artinya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan driver yang license, yang certified, ada standarnya. Iya, ada. Jangan kemudian mereka disuruh bersertifikasi sama yang nggak sertifikasi, gajinya sama juga gajinya. Gitu. Kurang pantas lah ya, gitu kan. Pantas dan tidak mengencourage orang untuk melakukan itu. Padahal itu kalau buat saya istilahnya bagaimana perusahaan mengapresiasi daripada ujung tombaknya. Tapi lagi-lagi kita juga harus tanya, perusahaan ini sekarang sudah kebebanan apa saja? Kalau perusahaannya ini semuanya dibebani segala macam, parkir di terminal nanti kena ini, kemudian di mana-mana kena potongan biaya ini itu.
yang harusnya buat kesejahteraan dari driver, kesejahteraan Iya. dari karyawan, kepotong Iya, untuk ini kesedot ke semua. sana lagi. Iya. Saya sudah lama sudah sering bicara bahwa end user dari kendaraan transportasi umum seperti bis itu mayoritas adalah orang menengah ke bawah. Ya, Ya, end orang user, menengah ya. ke bawah. Orang menengah ke atas ya ada yang Ada, suka bis, ada. tapi nggak sebanyak orang menengah ke Menengah ke bawah. bawah. Orang menengah ke atas mau jalan-jalan naik pesawat, kemudian sewa Alphard, bawa mobil-mobil mungkin sekelas apa namanya high-ace yang bagus yang dalam premium, grup kecil. ya. Nah, itu Betul, mereka mampu bayar. itu. Tapi kalau yang namanya bis wisata isi 40, 60 orang, emang ada orang kaya mau naik begitu? Ada. Betul. Yang ada adalah orang-orang menengah ke bawah. Nah, persoalannya ketika ini sudah diberikan orang-orang menengah ke bawah, harusnya yang namanya pajak yang dikenakan terhadap kendaraan yang digunakan untuk public transportation itu, baik biaya masuk impor, kemudian PPN untuk bikin bodinya dan segala macamnya, sampai pajak kendaraan bermotor tahunannya itu harusnya less subsidi. Iya. Daripada dipotong pajak buat pemerintah, lebih baik bayarkan itu kepada karyawan-karyawan termasuk driver. Bisa. Itu pemerintah hadir. Jadi pelatihan massal atau pelatihan oleh yang dilaksanakan udah perhubungan ngambil katakanlah karena PO bis banyak, anggarannya jangan semuanya kesedot, 10 driver dari tiap PO misalkan gitu Pak ya, mereka melakukan sertifikasi. Betul. Sehingga kalau udah pemerintah, kan namanya pemerintah, kalau dia udah melakukan itu, pihak-pihak swastanya bisa menjadikan itu sebagai acuan pelaksanaan pelatihan. Iya kan? Iya, dan pemerintah ketika melakukan ini sebenarnya konteksnya sedang dalam rangka mencegah dan melindungi publik yang menggunakan kendaraan umum supaya dia terhindar dari risiko-risiko yang fatal akibat sopir-sopir yang tidak certified itu. Betul. Kalau saya malah melihatnya apabila pemerintah ini jauh lebih aktif, justru mereka bukan hanya mencegah Pak, tapi mereka memberikan keterjaminan kepada para pengguna. Lu pakai aja ini bis yang kemarin PO-nya ini semuanya sudah negara garanti bahwa mereka sudah sesuai standar negara. Gitu ya. Dan kalau itu semua sudah terjadi, masih ada kecelakaan, nanti kita bisa ngomong itu musibah, itu Tuhan yang menghendaki, kan gitu kan? Karena preventifnya udah duluan nih. Dan segala macam perangkat keselamatannya sudah disiapkan. Jangan seperti sekarang preventifnya nggak ada, kemudian perangkat-perangkatnya tidak disiapkan, lantas ngomong wah itu musibah, itu sudah terserah dari Tuhan, ya nggak bisa begitu dong. Iya, Tuhannya marah Pak, enak aja lo, kata Tuhan gitu kan ya. Lo nggak bikin apa-apa, gue yang disalahin gitu. Lu yang salah, gue yang disalahin. Apa yang terjadi hari ini sama dengan di penerbangan menuju zero accident. Garanti 100% ragu. Ya, karena ada faktor 1% yang berperan gitu. Nah, tapi preventifnya udah semua dibuat gitu. Makanya emang hari ini banyak banget kecelakaan, terutama liburan anak sekolah Pak. Karena sertifikasi ini kan kita jadi concern ya. Katakan kalau kita ngomong secara idealisme aja Pak, yang jadi korban kayak kemarin anak-anak sekolah, which is kita udah umur ABG lewat Pak ya. Aku baru gocap lewat tapi kan gitu. Tapi kan ini yang mengalami kecelakaan sampai kehilangan nyawanya ini kan penerus kita ke depan. Itu menarik Mas. Itu menarik Mas. Karena apa? Karena kemarin ketika ada begitu, kemudian ada suara yang mengatakan study tour dilarang aja. Nah, itu ide gila itu. Oh, ide gila Pak. Kenapa? Itu ide gila. Saya kecil sering sama sekolahan pakai bis, kita study tour ke Monas, ke Taman Ismail Marzuki, ke Taman Mini ya, Sudirman Jakarta. Anak hari ini tanya, pernah ke planetarium nggak? Apa itu Kak? Pak? Ya gimana? Gitu loh, mereka nggak dapat wawasan apa-apa. Sedangkan saya sama orang tua, dulu paling nggak 1 bulan sekali itu ada, atau 2 bulan sekali ada waktunya kita nonton planetarium buat belajar. Masuk ke Monas, kenapa? Kita tahu perjuangan bangsa kita seperti apa, nasionalisme kita bisa bangkit. Ya kan? Hari ini nggak ada yang tahu.
Study tournya saya tentang Pak waktu saya masih di WTK. Kenapa? Karena kok study tournya berenang. Wait, ini study tour atau apa? Tujuannya apa? Kok berenang bilang wisata dong, Dharma wisata, jangan bilang study tour. Iya. Yang jelas-jelas aja gitu. Iya. Baru dia sadar, oh iya salah Pak, ininya tulisannya. Ya sudah lo benerin. Gue ngamuk udah begini. Iya. Gitu ya. Nah, itu baru untuk dari sesi tadi ya driver tersertifikasi oleh pemerintah. Nah, kendaraannya sendiri lah. Perlukah sertifikasinya atau ya apakah perlu cukup dengan kir aja cukup Pak? Ya, kalau kendaraan itu kan begini, apa namanya, semua produsen kendaraan itu tentu menciptakan dengan spesifikasi, ya, dan kemudian dari spesifikasi itu kemudian apa namanya pemerintah dan stakeholders yang lainnya perlu melakukan satu evaluasi. Ya. Misalnya kita ngomong kendaraan yang untuk wisata gitu ya contohnya. Yeah. Kita akan lihat kalau bisnis sekarang kan trennya kan wah pada dibikin tinggi-tinggi gitu ya. Orang nyebutnya itu SHD, orang menyebutnya itu ada lagi XHD Prime, apa XHD Prime dan sebagainya, macam-macam lah. Ya. Pertanyaan kita adalah apakah itu kebutuhan? Ya kan? Yeah. Okay. Kalau kita itu fokusnya pada pariwisata, kenapa kita tidak betul-betul melakukan ya kayak dulu waktu Transjakarta mau muncul dulu kan ada lomba desain Transjakarta. Iya, betul. Bahwa misalnya untuk bis kota itu yang di luar Transjakarta ada desain bus yang low deck yang betul-betul kalau itu apa suspensinya bisa turun terus bahkan orang yang mohon maaf invalid pun bisa yang difabel naik dengan mudah. Nah, kita ngelihatnya begitu. Pariwisata itu apa sih yang dibutuhkan untuk bus pariwisata? Karena standarnya pasti beda antara pariwisata dengan bus yang reguler. Betul. Akap reguler pasti beda dong. Reguler beda. Ya, kebutuhannya beda. Pariwisata itu tempat-tempat pariwisata di gunung-gunung itu ya, jalannya sempit-sempit. Ya. Terus kemudian juga ada banyak pohon-pohon dan segala macam. Kendaraan apa yang bisa bermanuver di tempat-tempat seperti itu? Itu kan harus dipikir. Sehingga nanti kalau yang namanya ngeluarin izin terhadap bus yang digunakan pariwisata, itu ya disesuaikan dengan bus yang memang peruntukannya untuk pariwisata. Dia butuh kaca lebar, panoramik misalnya supaya lebih kelihatan lagi cakep gitu ya. Tapi buat apa dia harus double glass? Buat apa dia harus tinggi? Nah, itu perlu di apa namanya diperuntukannya itu untuk apa gitu. Iya, kalau itu kan mungkin lebih untuk memanjakan atau menarik calon konsumen. Nah, ini menarik tetapi tidak mengedukasi. Ya, hanya tren aja. Padahal kalau kita bicara seperti Transjakarta, modelnya kotak begitu aja. Tapi kalau kita lihat penumpangnya dari hari ke hari makin banyak, makin tambah. Iya. Bahkan kalau boleh Kenapa? Sesuai manfaat sama kebutuhan. Semua manfaat sama kebutuhan. Bahkan bandingkan ketika Transjakarta yang sekarang dengan Transjakarta yang masih zaman warnanya orange dulu gitu. Kan udah perubahan total bentuknya gitu ya. Nah, dan sekarang ini menurut saya jauh lebih fungsional ketimbang model-model yang pertama dan itu harus diinovasi terus. Iya. Nah, apakah kalau sekarang masih saya lihat itu ini kacamata saya ya masih saya lihat itu ketika dia nempel di halte itu apa namanya orang melangkah dari halte menuju mobil itu jaraknya masih terlalu jauh itu gapnya itu kalau itu kakinya salah itu bisa fatal juga gitu ya itu yang harus salah satu yang harus diperbaiki lah. Nah anyway balik lagi ketika kita ngomong bis wisata itu, nah bis wisata itu di sini mau lihat mau di Ciater mau nanti mau ke Dieng, mau nanti mau ke Bali, ke bangsanya itu manuver-manuvernya seperti apa? Terus kemudian apakah bus yang dengan model high deck dan sebagainya itu memang cocok untuk seperti itu? Iya.
ketika tidak cocok, pemerintah harus kasih regulasi bahwa yang boleh digunakan bis wisata itu speknya kayak begini, titik. Yang lewatin titik itu. Iya. Jadi mau Adiputro, mau Laksana, mau New Armada, mau segala macam bikin, tetap dia modelnya speknya seperti ini, nggak Iya, boleh. mereka sudah punya acuan dasarnya. Betul, nggak boleh lebih dari itu. Gitu. Nggak semata-mata punya duit lalu bisa seenaknya dong. Nah, itu kan. Lah kalau sudah begitu Mas, ya itu nanti tidak memicu persaingan tidak sehat antar pemilik bis. Jadi yang namanya pelanggan itu kalau misalnya nyari bis wisata, yang tersedia yaitu yang tersedia yang sesuai spek. Jadi nggak ada lagi, wah gua mau bisnya milik PO ini karena keren-keren, tinggi-tinggi, gagah-gagah, ada teloletnya, yang ini nggak ada. Nah, itu nggak ada lagi. Maunya dari Payakumbuh mau ke Padang tapi lewatnya kalau sampai 44. Maunya bisa pakai double deck. Yang ngimpi nyangkut di ujung. Maunya lewat situ. Kenapa? Kenangan kecil saya di Maninjau. Ya nggak bisa pakai yang lain gitu ya. Terus ada yang bilang, wah apa kalau gitu namanya kita membatasi. Enggak juga. Artinya kita sudah bisa bikin juga dengan spek yang mungkin lebih bagus, tapi dia tidak mengganggu keselamatan, dan di situ nanti dia modelnya ada semacam kelas premiumnya. Contoh aja ini kita contoh aja. Buka pulang bisnis baru nih. Ya kan? Kita contoh aja. Orang naik haji atau orang umroh itu ada yang ONH biasa dan ONH plus. Yang ONH plus barangkali duduknya juga di bisnis kelas. Aku nggak tahu ya, kalau nggak pernah naik ONH plus. Nah itu barangkali seperti itu. Hotelnya juga bisa lebih bagus dan sebagainya. Di bus, kalau ataupun misalnya nanti ada yang mau premium, ada juga kok yang Scania atau yang Volvo yang cocok untuk spek wisata dengan kriteria seperti ini, silakan. Tapi itu nanti harganya mekanisme pasar. Tapi yang harganya itu sudah dalam tanda petik ada range yang ditentukan pemerintah, itu dia speknya sama, dan di situ kelasnya ya kelas Hino RK, kelas Hino RM, kelas Mercedes 1626. Nah, itu dia ada di ruangan itu. Sehingga dengan demikian itu tidak jadi persaingan-persaingan yang tidak sehat hanya gara-gara pengen mobilnya cakep, variasinya banyak, gaji drivernya ditekan. Nah, itu kan jadi nggak benar. Iya, jadi hal yang penting akhirnya diabaikan untuk hal-hal yang itu ya tadi, yang jadi nggak penting itu tadi. Iya, jangan sampai kejadian tuh yang katanya ada joke-joke di luar yang katanya pengen murah kok pengen selamat, itu jangan sampai kejadian ya. Iya. Kayaknya aku juga agak-agak tersinggung gitu denger itu. Murah, ya gimana gitu. Iya, sekarang itu kadang-kadang kalau saya lihat itu orang-orang sewa bus itu nggak sekedar sewa untuk sampai ke tempat. Kadang-kadang sewanya sudah gengsi juga. Wah, sekolah sebelah pakai busnya begini, kok sekolah saya busnya kayak begini. Nah, itu akhirnya begitu. Iya. Yang kasihan itu yang nggak mampu. Iya. Yang nggak mampu bersaing. Betul. Gitu loh. Betul. Padahal ada. Nah, ini satu contoh lagi kenapa saya menekankan begini ya, Mas ya. Karena ya kita harus lihat bahwa tidak semua pengusaha bus itu berasal dari orang yang bermodal besar. Kalau semua berasal dari modal besar, nih saya sebut nama aja ya, mungkin beliau juga ngelihat nggak ada orang seperti Pak Rosalia Indah, nggak ada orang seperti Pak Haji Arianto yang mobilnya sebanyak ini. Itu kalau kita bicara yang punya mobil, yang pengusaha bis itu harus orang kaya. Buktinya beliau itu berhasil berangkat dari nol. Iya, mungkin dari satu armada, dua armada jadi. Kita tidak bisa menafikan kesempatan, opportunity seperti itu. Makanya ketika ada pengusaha bis yang dia mungkin sekarang masih merayap, masih susah, jangan dimatiin. Gitu loh. Jangan kemudian ditekan harus pakai aturan yang begini, aturan begitu.
Nggak bisa. Mereka ini juga punya punya hak sebagai warga negara untuk berusaha. Apa yang bisa kita lindungi. Ya itu tadi dengan cara yang terlalu kenceng dia apa namanya bersaingnya terlalu bagus ini direm. Mm-mm. Tapi yang terlalu lambat, terlalu lemah ini diangkat, Diangkat. didorong. Sehingga Betul. kita ketemu pada posisi yang di tengah-tengah tadi. Bayangkan kalau kita semua itu ngomong seperti di Eropa ya, meskipun Mm. sekarang sudah mulai agak berwarna-warni ya, tapi mayoritas kalau kita jalan-jalan ke Eropa Barat, Mm. bus wisata putih semua, Reguler. mayoritas Iya, ya. reguler pakai warna lain. Nah, reguler pakai Sehingga warna begitu lain. orang lihat, Saya itu lihat agak beda-beda jauh. Perusahaan ini, perusahaan itu nggak beda-beda jauh. Nah, ada itu varian lah ya. standarnya seperti itu. Ada Nah, warna kalau sudah dasar, ada begitu, variannya dikit. iya. Nah, inilah yang sebenarnya kita dorong kalau kita melihat bahwa berwisata itu sudah menjadi kultur, menjadi culture-nya bangsa Indonesia, orang Iya, Indonesia. betul. Jangan itu kemudian dimatikan. Ya, Ya, culture seperti Lebaran, culture liburan apa namanya Natal, liburan-liburan bepergian itu menghidupi dan menguatkan ekonomi kita. iya, Ya. saya sepakat. Kalau enggak, nanti kalau sini-sini, wah itu dilarang, ini dilarang. Terus ngapain kita hidup di Indonesia gitu loh kalau Iya, semua-semua dilarang. Akhirnya nanti orang kalau mau pergi-pergi ya pergi ke luar negeri dia. Nggak perlu, nggak mau dia berwisata di Indonesia karena di iya, Indonesia susah berwisata. iya. Nah, kayak gitulah. Betul, 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 Pak. Sama Ya, ini kayak mungkin omongan saya ini mungkin apa ya agak out of the box gitu. Jadi enggak, ya, tapi saya setuju, Pak. Mungkin kita bisa pakai gini ya. Kadang-kadang karena kita bicara ahli hukum, jadi kita lebih Mm-mm. berat ke sisi hukum atau aturan ya. Mm-mm. Jadi kayak pemerintah punya mungkin tujuannya mulia bagus dengan Mm-mm. memberikan aturan dalam berusaha, dalam melaksanakan usaha seperti apa aturannya ada. Mm-mm. Cuma kadang-kadang kok buat pengusaha yang masih kecil nih kayak berusaha kayak kurang disupport. Ih. Ya, seringkali. Kebetulan alhamdulillah kemarin kadang-kadang saya juga berpikir dari pandemi kemarin ada hikmah. Mm. Misalkan para usahawan mikro Mm-mm. ini dapat banyak kemudahan mengenai legalitas segala Iya, macam ya, iya. yang terang didukung oleh digenjotnya dengan usaha-usaha pemerintah memfasilitasi Iya. kami untuk meningkatkan level usaha kami, Iya. gitu Iya. loh. Iya. Nah, mungkin ke depan bisa nggak ya yang model gitu diterapkan di usaha yang ya usaha otomotif atau bisnis wisata ini gitu loh, Pak. Kira-kira bisa nggak ya gitu loh? Saya kira bisa aja ya, Mas ya. Jadi kan Apa? sekarang yang penting begini, harus ada standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Oke. Ya. Jadi regulasi pemerintah sebagai regulator, ini kita ngomong hukum itu jangan hanya dibayangkan untuk memenjarakan orang. Itu Ya, orang hukum itu kalau ngomongnya cuma memenjarakan apa orang itu berarti sekolah hukumnya nggak komplit gitu ya. Jadi hukum itu sebenarnya yang pertama itu adalah bicara soal kebijakan publik yang kemudian dituangkan dalam regulasi. Kebijakan publik itu berasal dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini butuh apa sih? Kemudian kebijakannya seperti apa? Untuk memastikan kebijakan ini bisa berjalan, maka dituangkanlah dalam bentuk regulasi. oke. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan untuk memiliki bis wisata itu kan berangkat dari hukum ekonomi. Ada kebutuhan, ada penawaran. Ya kan? Hukum itu nggak bisa lepas Hukum dari dagang situ. nih. Nah, demand-nya itu kita harus lihat, harus petakan. Demand-nya untuk kebutuhan eh, yang ini, yang apa? Setiap tahun itu kebutuhan untuk melakukan berwisata itu kan bisa dihitung. Ya. Berapa sekolah, berapa siswa, kebutuhan wisatanya berapa. Sehingga idealnya kebutuhan kendaraan untuk berwisata itu berapa. Kuota itu dibangun dari situ.
dari kuota, kemudian kita tentukan standar layanan. Oke. Ya, misalnya kita butuh setiap tahun itu kita butuh misalnya 1.000 bis di satu kota tertentu. 1.000 bis ini kira-kira nanti dia itu jalannya kemana? Oke, berarti ada misalnya 200 ke Jogja, 200 ke Bandung, 200 lagi ke Malang, sisanya ke Bali. Nah, jadi nanti kan akan beda-beda apa namanya ininya, speknya. Ya. Yang boleh masuk untuk tanda petik tender ikut melayani ke Bali itu yang seperti ini. Iya. Yang boleh melayani ke Jogja yang seperti ini. Yang ke Malang seperti ini, yang ke Bandung seperti ini. Nah, dengan demikian maka kita bisa membuat regulasi, yang boleh ke apa namanya deket-deket Jabodetabek sampai Bandung ini nggak boleh loh dimasukin bus yang miliknya apa namanya perusahaan-perusahaan gede-gede. Iya. Ini adalah jatahnya untuk yang UKM. Usaha pemulanya nih jatahnya. Perusahaan pemula jatahnya. Mungkin nanti yang menengah, ini boleh. Nih, yang jauh nggak boleh buat UKM, yang jauh buat yang gede-gede saja. Ya. Itu kan bisa diatur. Iya, lebih bijak lah ya. Lebih bijak. Sehingga dengan demikian, maka apa namanya kita tidak mematikan UKM, tapi juga kita tidak memberikan apa namanya tekanan yang kaku kepada yang gede-gede. Iya, betul. Ini seperti itu karena nanti terus ada yang bilang, loh Pak, tapi saya mau dekat, tapi maunya pakai bis premium. Oh silakan. Kalau yang mau dekat mau bis premium, berarti Anda memakai yang tadi saya katakan istilahnya seperti ONH plus tadi. Iya, betul. Itu mekanismenya sudah mekanisme bisnis to bisnis, ya khusus lah, ya. Khusus yang enggak terlalu diregulasi oleh pemerintah. Nah, yang di bawah inilah yang diregulasi oleh yang pemerintah. Standar minimum pelayanan. Ya, sama kayak di penerbangan itu ada pesawat layak terbang selama ada minimum appointment list-nya terpenuhi. Exactly. Iya kan? Kalau ini kan additional aja yang lain gitu. Yang penting mail ini terpenuhi, pesawat ini oke. Iya. Sama ya, oke. Gitu. Idealnya gitu ya. Tapi udah ada belum ya regulasinya, Pak? Apakah cuman hanya regulasi yang diberlakukan hanya pada saat Lebaran? Kan itu dinilai saat Lebaran ada bis khusus Lebaran. Ini yang saya mau ngomong. Ketika Lebaran itu dilakukan effort yang gede-gedean oleh pemerintah, ya kan? Sebenarnya tradisi untuk bepergian itu tidak hanya pada Lebaran. Iya, atau standar Lebaran bisa diterapkan pada saat sekarang. Effort yang biasanya dipakai Lebaran itu kemudian ditransformasikan juga terhadap effort-effort di liburan-liburan di luar daripada Lebaran. Liburan sekolah itu di manage sedemikian rupa. Karena udah tahu di liburan sekolah itu jutaan orang pergi loh. Iya, dan waktunya udah ketahuan kapan. Waktunya sudah ketahuan kapan, dan itu harus dilindungi. Iya, wajib loh. Wajib. Rakyat ini harus dilindungi. Wong mereka itu tugasnya negara, tugasnya pemerintah itu melindungi rakyat. Iya, melindungi rakyat dan memastikan generasi ke depan mendapatkan kesempatan seperti kita punya kesempatan hari ini. Iya, makanya saya dulu tuh bukan dulu sampai sekarang pun tuh kalau saya ke Jepang itu agak heran gitu ya. Yang namanya, ini topik ini biasanya ke Jepang itu lihat namanya mobil-mobil bis-bis di Jepang itu kan beda banget sama bis-bis di Indonesia. Bis di Jepang ya gitu-gitu aja. Bodinya sama, mesinnya beda. Bodinya sama, mesinnya beda. Mitsubishi apa namanya ada Hyundai Celica itu sama kayak Nissan ya. Terus nanti Mitsubishi apa itu yang Aeromidi apa? Aeromidi. Udah modelnya begitu. Dan semua base-nya di sana, meskipun itu ber-AC segala macam, semua kacanya itu ada kaca geser. Semua pasti ada reason. Iya. Dari sisi safety-nya pasti dipertimbangkan. Mau perusahaan base-nya namanya apa saja, ya base-nya itu aja. Udah jadi standar baku. Standar.
Dan itu udah minimum gitu ya. Iya. Udah minimum. Nanti di dalamnya sih boleh beda-beda, boleh fasilitasnya ini, fasilitas itu boleh beda-beda. Heeh, Tetapi bahwa spek dasar safety-nya sama. sama. Kalau di Ya, kita bagus. enggak, speknya luarnya, eksteriornya macam-macam, begitu masuk dalam bau, terus kemudian kotor ya. Aduh, udah enggak terawat gitu. Yang penting luarnya saja. Ya, itu udah. Iya, Belum lagi nanti ya itu aspek safety-nya yang ya nggak diperhatikan. Kadang-kadang masangin apa namanya lampu-lampu macam-macam Sesuai ada. standar. Hah? apa? Sesuai standar. Iya, di luar standar. Akhirnya apa? Akhirnya kemampuan kabelnya Nggak nggak cukup, memenuhi syarat, terbakar. dan berapa biji kan yang Iya, terbakar. iya, iya. Ini hal-hal yang apa namanya, masa kita udah lupa sih bagaimana kejadian di Python berapa tahun yang lalu, seluruh bis Hangus. hangus yang penumpangnya itu kan bis pariwisata. Itu kalau nggak salah anak SMK juga itu dari Jawa Tengah itu. Nah, itu kan kayak gitu itu nggak boleh lagi terjadi. Makanya kita harus belajar. Kok nggak belajar gitu ya dari sisi apa namanya, khususnya saya belum ngomong akap ya, ini ngomongin bis wisata Wisata aja. khusus wisata. Harusnya begitulah, harus Iya. wisata itu speknya betul-betul spek wisata. Saya pikir, ini mohon maaf ya, saya agak nyebut merek lagi, tapi saya tidak ada maksud orang juga perusahaannya udah tutup gitu ya. Itu pada saat dulu GMM mengeluarkan apa yang disebut dengan model banteng. Itu saya pikir itu spek pariwisata itu akan seperti itu semua. Karena dulu semua bis wisata itu pakai itu, kalau nggak pakai itu pakai Starliner. Itu sudah pas. Udah pas. Speknya itu seperti itu. Ya udah gitu aja. Ya, tapi kemudian setelah masa itu lewat, udah macam-macam lagi. Ya, berarti bukan berarti kita menghalangi kreativitas desainer. Kreativitas Tetapi desainer ada tempatnya. Ada tempatnya. Iya. Kalau mau gila begini, kalau yang di sini limitnya ini aja dulu ya. Kalau mau gila yang sebelah sini gitu loh. Betul. Gitu. Karena takutnya nanti ada orang yang bilang, kotor gini, kita sebagai desainer dibatasin deh, nggak boleh berkembang deh. Yang negatif yang nggak pantas ya ada Pak gitu kan. Iya. Artinya kan kita itu sebenarnya ya, kalau kita lihat desain dan segala macam, mohon maaf ya, mayoritas kan kayak bahasanya lampu dan segala macam, tetap aja kita nembak dari luar. Ya kan? Iya. Jadi kita yang sebenarnya dibilang benar-benar desain full itu, ya saya masih tanda tanya. Itu satu ya. Saya tidak mengecilkan arti desainer Indonesia. Yang kedua, kita juga bisa melihat Indonesia ini sebenarnya pangsa pasar untuk ekspor itu tinggi. Iya. Ya, tinggi banget Pak. Kita jangan hanya ngelihat mau ekspor itu mau ke Eropa, ya susah. Iya, yang dekat-dekat aja dulu ya, sekitar kita. Sekitar gitu ya. Kita, atau kita lihat, kebetulan saya punya kerjasama namanya Afrasi, Asia Afrika. Ya. Itu Afrika itu pasar yang luas, yang besar. Negara-negara Afrika hari-hari ini itu perekonomiannya meningkat tajam. Nah, Mas kan tahu penerbangan. Iya. Bandingin Ethiopian Airlines dengan Garuda Indonesia deh. Iya sih. Itu adalah parameter bagaimana negara Afrika sekarang itu berkembang. Ethiopian Airlines itu sekarang sudah melayani umroh ke Indonesia. Bayangin ketika kita masih berapa tahun yang lalu, kita kenal lagu We Are The World, itu gara-gara kelaparan di Ethiopia. Hari ini Ethiopian Airlines, Mas, nerbangin, luar biasa pesawatnya aja. Mohon maaf ya kalau saya salah gitu ya. Salah kali Garuda. Barangkali ya. Iya, tapi kan walaupun tidak mengalahkan, Pak, tapi dengan melihat mereka sudah bisa sampai ke titik situ, jadi kan udah pertanda luar biasa. Artinya bahwa Afrika itu pasar perekonomian dia meningkat tajam. Oke. Nah, itulah sebenarnya Indonesia itu bekerja sama dengan mereka. Ya. Namanya bus-bus yang
kita produksi, kita jual ke mereka. Ya mohon maaf aja lah kita kalau cerita ya, bus-bus dari Eropa itu yang modelnya bagus-bagus segala macam, kalau kita lihat di Eropa sendiri, yang di jalan-jalan ya nggak sebanyak yang di gambar-gambar itu gitu loh. Iya sih. Nah itu jualnya kemana saya juga nggak tahu gitu. Tapi desainer di sana dibebasin ya. Iya. Nah ini yang kalau saya lihat, anyway kita ngelihat bus itu adalah tetap sarana transportasi massal. Ya. Betul. Bus itu bukan kendaraan pribadi. Kecuali kalau ada mau punya pribadi silahkan aja. Ketika dia itu kendaraan massal, maka kepentingan umum yang harus diutamakan, bukan kepentingan kemauan pribadinya. Nah ini udah tadi kita baru subjeknya dan ini saya yakin baru sedikit loh yang mengenai pariwisata ya. Nanti kita kupas ke reguler atau nanti kita bikin momen sesi berikutnya. Gitu loh, dengan yang pasti lebih keren. Nanti saya bawain mungkin data kita akan lebih banyak, kita bisa diskusi lebih jauh gitu loh. Jadi ya mungkin kita sudahi dulu sampai hari ini Mas Didi. Jangan bosan-bosan menerima kami, dan kalau ada masukan kami sangat welcome. Terima kasih. Ya, karena kita berangkat hari ini memang ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita kemudian kita. Kalau buat saya bikin podcast ini adalah this is a legacy. Ya, sebelum itu ya, saya satu aja. Saya itu sekarang itu agak prihatin terus terang. Saya ini adalah penggemar transportasi bis dari dulu, dari kecil makan ikut kawan-kawan bis mania gitu ya. Tapi saya prihatin sekarang justru keluarga saya, misalnya anak-anak saya itu nggak tertarik naik bis. Karena memang ya melihat kondisinya seperti ini. Meskipun di luar negeri mereka naik, tapi begitu di Indonesia itu moh. Itu mungkin nanti sesi ngomongin akap lah. Saya akan ngomongin soal itu. Oke, anyway, terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas Didi. Ya jadi para ID Paxor, kita jangan ketinggalan dengan apa yang mau kita angkat. Tapi kalau mau punya usulan topik apa diomongin, kabarin ya di komentar loh. Taruh aja. Kita sangat-sangat terbuka untuk segala jenis masukan. Ya, masukan untuk membangun, dan mungkin kayak tadi saya mengulang bahwa apa yang ada hari ini adalah legacy buat yang generasi kita selanjutnya. Dan kenapa kita adakan momen hari ini, dan kita pasti akan ada momen berikutnya. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kesempatan mendapatkan momen yang berguna. Oke. Itu dulu, sampai jumpa. Kembali kita diskusi. Terima kasih. Terima kasih.